Sapaan damai sejahtera. Nehemia, pemimpin yang berdoa. Shalom keluarga damai. Perenungan Samas pagi ini mengulas makna firman Tuhan tentang doa Nehemia bagi orang Israel. Doa seorang hamba Tuhan untuk meminta belas kasihan dan pernyataan Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Kau berikan kami hari baru, udara segar, sinar matahari, dan kehidupan kami pagi ini. Bimbing dan sertai kami dalam merenungkan firman Tuhan sebagai bekal bagi kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warga damai, jika kita membaca kitab Nehemia 1, diceritakan bahwa Nehemia, seorang juru minuman raja yang sedang berada di Puri Susan, mendapatkan kabar dari Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 1 hingga 3. Hal ini tentunya membuat Nehemia terkejut dan bersedih mendengar kabar yang tidak mengenakan itu. Namun, apa respon Nehemia pada saat itu? Ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Allah, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu. Siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa, kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ayat 4 hingga 7. Respon yang sangat bagus ini ditunjukkan oleh Nehemia dengan berdoa dan mengaku dosa atas kesalahan-kesalahan bangsa Israel dan diri dan serta keluarganya yang tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang diperintahkan Allah melalui Musa. Keluarga damai yang terkasih, di tengah kepedihan dan kehancuran hatinya yang dia ungkapkan dalam doanya, Nehemia tetap mengkonfirmasi akan janji Allah kepada Musa, dan dia berani meminta belas kasihan dan keberhasilan kepada Allah untuk bangsa Israel. Ayat 8. Ingatlah akan firman Tuhan yang kau pesan kepada Musa hambamu ini, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini.
Cerita dalam pasal-pasal selanjutnya adalah Nehemia ingin membangun kembali tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang kota Yerusalem yang telah hancur dan terbakar itu. Untuk mencapai tujuannya, Nehemia harus menghadap dan menyampaikan rencananya kepada raja. Tentunya rencana itu bukan rencana yang mudah diterima oleh raja dan bahkan para pembantunya. Namun dengan penyertaan Tuhan, Nehemia bisa mendapatkan kepercayaan raja untuk memulai pekerjaan itu. Tidak semua proses dapat berjalan lancar dan mendapatkan banyak hambatan berupa kecemburuan dari para petinggi-petinggi istana dan para pembantu raja. Namun Tuhan menyertainya dan melancarkan setiap usaha dan pekerjaan Nehemia saat itu. Warga damai di dalam Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dan pelajari dari firman Tuhan ini? Kita bisa belajar dari Nehemia, seorang juru minuman istana, sebagai orang biasa yang ditunjuk untuk memimpin pekerjaan Allah bagi bangsa Israel. Dia harus memanggul permasalahan berat bangsanya, namun sebagai orang yang takut akan Tuhan. Respons seketika dan pertamanya adalah berdoa dan meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dia mengembalikan semuanya kepada Tuhan sebelum dirinya bertindak yang lebih jauh. Dia berkomunikasi dengan Tuhan sambil mengingatkan Allah akan janjinya. Bahkan dia berani meminta belas kasihan dan menyertai keberhasilan untuk tugas-tugasnya memimpin bangsa Israel untuk mendirikan kembali tembok-tembok dan gerbang kota Yerusalem. Akhirnya Tuhan menyertai dan membimbingnya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Karenanya saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendahulukan dan mengutamakan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Kita kembali kepada Tuhan melalui doa dan permohonan kepadanya sebagai langkah pertama dari setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Dengan kedekatan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan untuk menyertai dan memberkati kita. Kita boleh meminta kepada Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya atas hidup kita. Seperti Allah menyayangi dan menyertai Nehemia, pastilah Allah melakukan hal yang sama kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami meneladani Nehemia untuk mengutamakan doa dalam setiap kehidupan kita. Ajar kami dekat kepadamu dan mendengar janji-janjimu. Berilah belas kasihan dan keberhasilan atas setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Ajar kami mensyukuri dan terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani hari baru dengan penuh berkat dan penyertaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.